Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan kembali membahas beberapa berita terbaru. Salah satunya adalah soal SEC yang kemudian kembali mendelay beberapa aplikasi spot Bitcoin ETF. Kita juga bakalan bahas kenapa bisa saja mulai hari ini kita akan start untuk kembali melihat volatility, dan juga apa yang kira-kira sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar. So, kita bakalan bahas semua hal itu di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,51%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat keadaannya mix, ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,99% menuju 19,21 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama saya pengen bahas dulu kira-kira apa nih yang membuat saya merasa harusnya kita sudah akan kembali start melihat volatility untuk minggu ini. Yang pertama adalah karena kalau kita perhatikan dari kalender ekonomi, maka nanti malam kita akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Di antaranya adalah highlight utamanya merupakan data GDP. Oke, data GDP di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sekaligus juga beberapa data di antaranya continuing jobless claim, core PCE price, dan juga ada initial jobless claims. Jadi ada beberapa data di sini yang tentunya dijadikan oleh The Fed sebagai beberapa indikator yang mereka pakai untuk kemudian menentukan kebijakan moneter berikutnya. Sehingga teman-teman, ini sedikit banyak bisa membuat volatility harusnya. Terlebih lagi jika kalau ternyata data yang keluar nanti itu surprising, alias tidak sesuai dengan ekspektasi. Katakanlah misalnya GDP itu di angka 2,1 forecast-nya gitu ya, atau prediksinya. Tapi keluarnya justru misalnya di bawah 2% atau mungkin di atas 2,1. Nah, itu kita bisa mungkin melihat semacam volatility. Atau mungkin di beberapa data lainnya seperti continuing jobless claim atau core PCE price-nya. Kalau misalnya melenceng jauh daripada forecast-nya di sini, maka itu juga kemungkinan bakal bisa menciptakan semacam volatility. Jangan sampai lupa juga teman-teman bahwa tidak hanya hari ini, keesokan harinya juga atau besok, kita juga akan mendapatkan data yang cukup penting atau bahkan menjadi highlight utama untuk minggu ini, yaitu adalah Core PCE Price Index year on year dari United States atau Amerika Serikat. Dan untuk sementara, prediksinya adalah untuk Core PCE-nya sendiri mengalami penurunan dari 4,2% menjadi 3,9%, sedangkan PCE Price Index-nya diprediksi justru naik dari 3,3 menjadi 3,5%. Sekali lagi, intinya adalah jika kalau kita melihat data inflasi, diantaranya juga Core PCE dan juga PCE Price Index ini mengalami penurunan, itu harusnya kita akan melihat reaksi positif dari market. Oke? Jadi inilah alasan kenapa mungkin start dari malam hari ini kita kemungkinan bakalan melihat volatility sampai mungkin menjelang hari Sabtu nanti. Berikutnya, lagi-lagi SEC memberikan keputusan untuk mendelay sebagian besar dari aplikan spot Bitcoin ETF di sini yang harusnya second deadline-nya itu baru datang di tanggal 16 sampai 17 Oktober, teman-teman. Tapi sebelum nyampe ke tanggal tersebut pun, si SEC sudah memutuskan untuk mendelay. Oke, artinya kita harus menunggu lagi mungkin nanti sampai ke bulan Januari tahun 2024, teman-teman. Oke, atau paling tidak di akhir tahun ini, di 26 Desember 2023. Itu sudah yang terakhir, sisanya mungkin sudah di bulan Januari tahun 2024. Ya, masih ada satu sih di sini teman-teman, yaitu adalah di tanggal 21 November. Tapi saya juga tidak yakin yang ini bakalan di-approve apabila yang lain-lain di sini semuanya masih di-reject. Terutama mungkin dari yang si BlackRock ya teman-teman. Kalau misalnya dari BlackRock saja masih di-delay, saya tidak yakin yang lain juga bakalan di-approve. So, kita mungkin baru akan melihat chance-nya lebih besar kalau kita sudah berada di tahun 2024. Ya, antara kita akan melihat
keputusan akhirnya di third deadline atau baru akan dikasih keputusannya di final deadline. Sekali lagi, mereka masih mempunyai chance atau kesempatan untuk melakukan delay selama belum sampai ke final deadline-nya, teman-teman. Jadi keputusan akhirnya kalau memang kita mau tahu keputusannya, ya maksimal pasti sudah di tahun 2024 di bulan Maret maksimal, teman-teman. Kalau yang paling cepat itu ARK21 shares itu di tahun 2024 bulan Januari. Jadi ini yang paling cepat, sisanya itu bulan Maret kebanyakan. Ada juga yang bulan April, Juni, Mei, banyakan juga Juni di sini. Oke, jadi ini adalah yang sedang terjadi di aplikasi spot Bitcoin ETF. Jadi sebagian masih tetap di delay di second deadline. Dan juga teman-teman, kita bakalan cek kira-kira apa nih yang sekarang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar. Dan setelah saya screening sekilas tadi, untuk top 100 teman-teman, terutama di top 10 ya, itu tidak ada perubahan sama sekali. Mereka cenderung semuanya masih dalam keadaan hold. Sekali lagi kita tidak mau melihat yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena itu merupakan wallet para exchange gitu. So kita bakalan melihat yang selain exchange. Mungkin transaksi yang cukup besar itu mulainya di nomor 18 di sini teman-teman, di mana ada penambahan sebesar 5.419 Bitcoin. Diikuti juga di nomor 21, di sini ada penambahan 16.576. Kemudian di sini ada penambahan 591 Bitcoin. Nomor 47 ada penambahan 54 Bitcoin. Nomor 49 ada penambahan 668 Bitcoin. Scroll lagi ke bawah kita menemukan di nomor 54 juga ada penambahan 16.224. Nomor 57 ada 1.500 Bitcoin. Kemudian nomor 63 ada 12.950 Bitcoin. Dan sisanya masih dalam keadaan hold. Bahkan kita tidak melihat sama sekali distribusi teman-teman. Yang minus di sini itu rata-rata adalah walletnya exchange gitu ya. Sisanya yang selain exchange itu tidak ada yang mengalami penurunan. Selain mungkin nomor 46 di sini yang mengalami distribusi 534 Bitcoin. Itu pun tidak akan terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan yang melakukan akumulasi yang ada belasan ribu gitu ya. Jadi di halaman pertama atau top 100 kita masih melihat mereka cenderung dalam keadaan akumulasi atau hold. Sedangkan untuk halaman kedua, kita melihat justru dari 101 sampai 200 teman-teman. Tidak ada pergerakan sama sekali. Itu cenderung semuanya masih dalam keadaan hold. Sedangkan untuk halaman ketiga, kita juga mungkin bisa melihat sebagian dalam keadaan hold. Sesekali akan ada yang melakukan akumulasi. Seperti di nomor 15 di sini, penambahan 7.686 Bitcoin. Ada yang plus 6.771, ada yang plus 6.704 Bitcoin, 6.175 di sini, 5.835, dan sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman keempat ada plus 5.996. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa melihat ada yang plus 4.774. Kemudian halaman kelima kita juga bisa melihat ada yang plus 4.000 Bitcoin, ada yang plus 3.500, ada yang plus 3.500 juga di sini, plus 3.300, 3.300, 3.200. So, teman-teman, top 500 sekali lagi masih menunjukkan hal yang sama dengan yang terakhir kali kita lihat, antara mereka cenderung sedang berada di keadaan akumulasi atau dia masih dalam keadaan hold. Tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ada yang melakukan distribusi secara besar-besaran. So, kita masih melihat semuanya masih on track dan harusnya ini akan menjadi sebuah berita yang baik, teman-teman. Oke, so ini adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 1 hour chart, teman-teman. So, yang kita lihat kemarin adalah ada market maker yang kemudian menjemput likuidasi yang berada di sekitaran area 26.700-an di sini. Teman-teman, di video kemarin saya sampaikan bahwa dengan ada pergerakan Bitcoin seperti ini, saya sebenarnya lebih condong merasa bahwa Bitcoin itu akan mengalami penurunan berikutnya gitu ya. Saya tidak expect sebenarnya kenaikannya akan setinggi itu, tapi tidak mengubah senario yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Karena kalau kita perhatikan, ini hanya sebuah fake out ke atas teman-teman. Dan kemudian kita kembali di dump, dan kali ini kita masih terkonsolidasi di sekitaran area di sini, dan saya masih merasa bahwa ini adalah semacam bearish consolidation teman-teman, yang artinya bahwa kalau misalnya kita dapat melakukan breakdown dari semacam trendline yang terbentuk di sini, ini bisa menjadi semacam short setup untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari setup mulai dari sekarang.
Nah, sekali lagi targetnya di mana? Kalau misalnya ternyata teman-teman bisa mendapatkan breakdown di sini, saya tidak menyarankan untuk menjual sekarang ya teman-teman, dan saya juga tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Saya cuma sampaikan jika saya sedang mencari setup gitu ya. Ini yang mungkin akan saya lakukan, yaitu adalah saya tunggu dia untuk breakdown dari area trendline di sini, kemudian nge-retest, dan ini adalah setup bagi saya untuk masuk. Dan target pertama saya nanti akan ada di sekitaran area 25.500. Kemudian 25.300, target terakhir mungkin bisa di sekitaran 24.900-an. Oke. Nah, ini adalah dengan catatan saya TP pertamanya di sini dengan catatan kalau penurunannya ternyata tidak terlalu impulsif, teman-teman. Oke. Kalau modelnya cenderung korektif, maka mungkin saya akan start TP-nya di sekitaran sini. Tapi kalau misalnya penurunannya cenderung impulsif ke bawah, teman-teman, atau sangat deras penurunannya, seperti yang mungkin kita bisa lihat contohnya seperti ini, ya kan? Saya mungkin bisa hold lebih lama dan menargetkan minimal nyampe ke area 25.300-an. Nah, kalau sampai kali ini kita juga mampu untuk jebol dari area ini, kita akan langsung kembali nge-retest ke area 24.900-an atau bahkan 24.000 sampai 23.000 dolar itu akan menjadi next target. Oke, saya rasa cukup simple ya teman-teman penjelasannya. Nah, senario tersebut bisa terinvalidasi kalau misalnya kita tidak mampu untuk breakdown dari trendline di sini, teman-teman. Oke, kalau kita terus mengalami kenaikan seperti ini, ya tidak ada alasan bagi teman-teman untuk kemudian mengalami atau memvalidasi sell setup yang baru saja kita bahas. Nah, kalau kita terus-menerus mengalami bounce dari sini, oke, dan selama trendline-nya masih terbentuk, ya kita masih bisa aja menunggu kalau dia breakdown, kita baru masuk gitu. Nah, invalidasinya kalau ternyata kita justru jebol di atas area trendline tersebut dan konsolidasi, maka ini bisa menjadi pengubah dari arah Bitcoin dari yang awalnya bearish justru ke arah bullish karena kita pada akhirnya mampu untuk jebol di atas trendline ini. Dan kalau misalnya itu yang kita lihat, maka next target kita akan kembali ke area high terakhir 27.500, next yang 28.300, terakhirnya di area 30-an ribu dolar. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Tidak banyak juga perubahan yang terjadi selama 24 jam terakhir. Ingat, nanti malam dan juga besok malam kita akan kedatangan data yang cukup penting. So, itu juga kemungkinan kita bisa melihat semacam volatility di market. Dan ini adalah beberapa setup yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan kalau memang kalian berminat. So, saya rasa itu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.